Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai tumbuh kembang bayi balita ya. Jadi di sini kita nanti akan melakukan pengukuran pada tumbuh kembang bayi, kemudian ada balita dengan 3 item pengukuran. Yang pertama ada Denver, kemudian yang kedua ada KPSP, kemudian yang ketiga kita menggunakan Suryakanti. Nah, di sini nanti akan diawali dengan pengukuran umur terlebih dahulu. Jadi di sini ini merupakan arena dalam melakukan pemantauan tumbuh kembang anak, pengukuran terhadap tumbuh kembang anak. Kita ada respondennya. Nah, ini adalah salah satu responden kita. Jadi nanti kita akan melakukan pengukuran. Kemudian selain teori dari pengukuran tumbuh kembang, kita punya pedoman. Ya, ini adalah pedoman buku pedoman pengukuran tumbuh kembang anak, yaitu buku pedoman pelaksanaan SDIDTK. Di sini sudah tertera lengkap checklist kuesioner untuk KPSP. Kemudian selanjutnya kita menggunakan pengukuran berupa lembar Denver. Ya. Lembar Denver adalah seperti ini. Nanti kita akan coba simulasikan untuk pengukuran Denver pada tumbuh kembang anak. Selanjutnya setelah Denver kita ada satu lagi, yaitu dengan menggunakan poster. Tara. Ya. Ini adalah poster deteksi dini tumbuh kembang balita dengan Suryakanti. Gitu. Kita akan simulasikan masing-masing pengukuran dengan menggunakan 3 perangkat atau 3 kuesioner atau 3 alat ukur, sehingga nanti kita bisa lebih paham bagaimana cara kita melakukan pengukuran pada bayi balita. Kita akan menentukan umur anak. Yang pertama adalah kita lihat terlebih dahulu tanggal pemeriksaan. Tanggal pemeriksaan 8 Februari 2022. Tanggal lahir anak 19 Juli 2021. Yang pertama kita akan menghitung umur anak. Rumusnya adalah tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir. Tanggal pemeriksaannya adalah 8 Februari 2022, tanggal lahir anak 19 Juli 2021. Maka yang kita hitung, yang kita tulis dulu adalah 2022 bulan Februari tanggal 8. Ini tanggalnya, ini bulannya, ini tahunnya. Ini adalah tanggal pemeriksaan. Kemudian tanggal lahir anak kita tulis di sini 2021 bulan ke-7 tanggal 19 ya. Ini tanggal lahir. Selanjutnya kita kurangi 8 dikurangi 19 itu kan tidak bisa. Maka pinjam bulan di sini. Jumlah bulan itu ada yang 28, ada yang 30, ada yang 31. Maka kita menggunakan angka pasti 30 untuk setiap bulannya. Kita pinjam 1 bulan di sini. Berarti di sini 30 ditambah 8 ditambah 30 hari. Ya, jadinya 38. Kemudian 38 ini dikurangi 19. Maka kita ketemu ada 19. Nah, ini kita sudah dipinjam 1 ya. Kita punya 1 bulan. 1 dikurangi 7 kan tidak bisa. Maka kita pinjam tahun yang ada di sini. 2022 itu kan ada secara hitungan itu kan ada 12 bulan ya. Jadi di sini itu min 1, di sini berarti tambah 12. Berarti di sini ada 13. 13 dikurangi 6 itu 13 dikurangi 7 itu ada 6. Jadi ini 1 dikurangi 1 0. Berarti umur anak adalah 6 bulan 19 hari.
umur anak sudah ketemu, umur anaknya adalah 6 bulan 19 hari. Maka kita akan melakukan pengukuran menggunakan SDI DTK. SDI DTK yang kita ukur adalah menggunakan KPSP. Nah, KPSP di sini itu khusus untuk usia 6 bulan. Kita sudah menemukan usianya 6 bulan 19 hari. Kalau kita menggunakan form KPSP itu ikutnya yang usia 6 bulan. Jadi di dalam form KPSP itu untuk usianya itu ada stimulasi usia 6 sampai dengan 9 bulan. Nah, maka form yang kita gunakan hanya satu. Berbeda ketika kita melakukan pengukuran dengan menggunakan lembar Denver. Kalau lembar Denver kita harus sesuai dengan usianya, harus sesuai dengan tanggalnya, dia 6 bulan 19 hari, maka nanti itu kita garis sesuai dengan usianya. Gitu. Nah, kita akan coba lakukan pengukuran dengan menggunakan KPSP terlebih dahulu. Pada pengukuran KPSP bayi usia 6 bulan, item pertanyaan yang pertama adalah ambil wol merah, letakkan di atas wajah di depan mata, gerakkan wol dari samping ke kiri, ke kanan kepala. Apakah ia dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepala sepenuhnya dari satu sisi ke sisi lain? Item penilaian yang kedua, pada posisi bayi terlentang, pegang kedua tangannya, lalu tarik perlahan-lahan ke posisi duduk. Dapatkah bayi mempertahankan lehernya? Atau tidak? Kita lihat gambarnya di sini ya. Kalau jawabannya iya, berarti dia bisa garis lurus. Kalau dia tidak, dia itu melengkung. Kita akan coba. Penilaian yang ketiga, ketika bayi ditelungkupkan di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat dada dengan kedua lengannya sebagai penyangga seperti pada gambar? Jadi dia bisa mengangkat tangannya dengan tegak, dadanya setinggi mungkin. Berarti dia sudah melebihi dari pengukuran usia 6 bulan karena dia sudah bisa menegakkan ya, bisa dilihat ya, dia lebih tinggi dari ukurannya. Dia sudah bisa menegakkan, mengangkat dadanya, kemudian tangannya dia sudah sangat simetris dan cukup tinggi. Pada pengukuran KPSP nomor 4, maka bayi itu kita pangku oleh ibunya atau pangku oleh pengasuhnya. Kemudian bayi ini bisa menegakkan kepalanya tanpa menyandarkan ke kanan atau ke kiri. Jadi dia sudah tegak lurus seperti ini. Kemudian item penilaian yang kelima, kita bisa ambil satu pensil. Kemudian pensil tersebut kita letakkan di punggung tangan bayi. Apakah bayi nanti bisa meraihnya? Bayi dia dapat menggenggam pensilnya. Bisa menggenggam. Adalah kita bisa letakkan bayi atau kita masih dalam posisi di pangku. Kemudian bayi tersebut itu kita berikan mainan manik-manik kecil yang sangat kecil seperti ini, dia sebesar kacang ataupun kismis ya. Kemudian apakah bayi dia bisa melihat benda kecil seperti ini? Ya. Kemudian apakah bayi dapat meraih benda manik-manik? Item penilaian yang ke-8, 9, 10 pada usia bayi 6 bulan adalah tanyakan kepada ibu atau pengasuh, pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira bernada tinggi?
Pernahkah bayi berbalik paling sedikit 2 kali, terlentang, terlungkup? Kemudian pernahkah bayi tersenyum ketika melihat mainan yang lucu? Misalkan tidak ditanyakan, Majid, kita bisa lihat. Gitu. Bayi bisa tertawa riang gembira. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita menanyakan apakah bayi bisa bolak-balik? Nah, dia bisa berguling-guling. Ya. Jadi pada item penilaian KPSP bayi usia 6 bulan ada 10 item. Kemudian dari 10 item ini semua jawabannya adalah iya. Jadi kalau semua jawabannya iya, baik dari motorik halus, motorik kasar, gerak kasar ya, sampai dengan ke sosial kemandiriannya dia bisa. Artinya bayi tersebut dia sudah berkembang sesuai dengan usianya. Demikian untuk penilaian bayi dengan menggunakan form KPSP. Silahkan bisa dilihat di bukunya untuk penilaian dari KPSP. Ini adalah pemantauan tumbuh kembang anak dengan menggunakan form Denver. Maka bahan yang kita butuhkan adalah form Denver, kemudian ada penggaris dan ada pensil. Nah, sebelum masuk ke dalam form Denver itu kita akan menghitung umur anak. Kemarin sudah kita hitung, dia lahirnya adalah tanggal 19 Juli 2021 dengan tanggal pemeriksaan 8 Februari 2022. Maka ketemu umur anak adalah 6 bulan 19 hari. Nah, 6 bulan 19 hari kita lihat di sini. Di sini ada indikatornya adalah bulan ya. Bulan ada 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini 16, 17, 18. Setelah 18 bulan, maka setiap di sini itu adalah per 3 bulan sampai dengan dia usianya 6 tahun. Yang pertama adalah kita tulis tanggal pemeriksaan terlebih dahulu. Tanggal pemeriksaan adalah 8 Februari 2022. Namanya adalah Haj Mahirdian. Tanggal lahirnya dia 19 Juli 2021. Ketemu umurnya adalah 6 bulan 19 hari. Maka 6 bulan 19 hari kita bulatkan di angka 6 bulan di sini. Kemudian kita garis lurus antara bagian atas dan bagian bawah. Kita garis di sini. Nah, ketemu ya pada item personal sosial. Dia menyentuh, makan sendiri, berusaha mencari mainan. Maka yang akan kita ukur adalah 3 ke atas dan 3 ke bawah yang tidak tersentuh. Yaitu ada tepuk tangan, keinginan, dada-dada. Kemudian 3 ke bawah ada mengamati tangan, tersenyum spontan, sama membalas senyum pemeriksa. Kemudian pada adaptif dan motorik halus ini dia menyentuh, mencari benang, menggaruk manik-manik, memindahkan kubus, kemudian mengambil kubus. Maka yang akan kita ukur yang 3 ini yang tersentuh oleh garis tidak kita ukur. Maka 3 ke atas ada menggenggam dengan ibu jari, membenturkan 2 kubus, menaruh kubus di cangkir, meraih, kemudian mengamati manik-manik dan mengikuti 180 derajat. Untuk bahasa di sini yang kena garis itu ada menoleh ke arah suara, 1 silabi, menirukan kata-kata, papa mama spesifik, kombinasi dan mengoceh. Maka yang akan kita ukur 3 ke atas dan 3 ke bawah ada papa mama spesifik, 1 kata, 2 kata. Kemudian di sini ada menoleh ke icik-icik, berteriak dan tertawa.
Kemudian untuk motorik kasar ini yang tersentuh adalah duduk dengan tanpa pegangan sama bangkit kepala tegak. Ini tidak kita ukur, yang kita ukur adalah berdiri dengan pegangan, bangkit untuk berdiri, bangkit terus duduk. Kemudian di sini ada membalik, dada terangkat, kemudian menumpu beban. Nah, di sini ada bagian sebelah kanan garis dan sebelah kiri garis. Artinya yang harus bisa dicapai oleh anak itu ada di sebelah kiri garis. Kalau anak bisa mencapai di sebelah kanan garis, itu artinya dia sudah melebihi dari usianya gitu. Nah, dari item ini kemudian nanti kita ukur langsung kepada anaknya. Mengamati tangannya sendiri, untuk HUDS dia sudah bisa. Kemudian tersenyum spontan dia juga sudah bisa. Membalas senyum dari pemeriksa dia bisa. Tepuk tangan dia bisa. Menyatakan keinginan dia bisa. Kemudian dada-dada dia bisa tapi belum lancar. Kemudian untuk adaptif, meraih, mengamati dan mengikuti 180 derajat dia bisa. Kemudian setelahnya ada memegang dengan ibu jari, membenturkan 2 kubus, menaruh ke cangkir. Ini semuanya dia sudah bisa. Kemudian selanjutnya adalah menoleh bunyi icik-icik, berteriak dan tertawa. Ini bisa. Selanjutnya papa mama spesifik bisa. Dia bisa mengucapkan mama, 1 kata 2 kata dia belum bisa. Kemudian selanjutnya adalah bangkit kepala tegak. Ini tidak kita ukur, yaitu yang kita ukur adalah membalik, dada terangkat, mampu menumpu beban pada kaki. Ini dia sudah bisa. 3 ke atas ada berdiri dengan pegangan, bangkit untuk berdiri, kemudian bangkit terus duduk. Ini dia bisa, ini bisa, dan ini belum bisa. Nah, setelah ini maka di balik lembar dari Denver ini kita punya petunjuk pelaksanaannya, apa yang harus kita ukur pada anaknya. Jadi silahkan nanti untuk dibuat, dilihat. Kemudian dari pengukuran ini yang sudah ada, kita hitung berapa P ya, jumlahnya berapa pada item perilaku personal sosial, pada motorik halus itu yang dia bisa berapa, yang belum bisa berapa, bahasanya juga sama, dan motorik kasar juga sama. Jadi setelah itu kita ukur kemudian kita interpretasikan berapa jumlahnya. Nah, itu sudah ada di dalam buku panduan, silahkan untuk bisa dibuka kembali. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengukur deteksi tumbuh kembang balita dengan menggunakan suryakanti. Ini merupakan form suryakanti dengan usia yang kemarin sudah kita hitung adalah 6 bulan 19 hari. Di dalam form dari poster suryakanti ini ada bagian yang ada di sebelah kiri secara vertikal ya, ini menunjukkan bulan, usia bulan. Jadi ini adalah usianya genap 4 bulan, 8 bulan, 12, 18, 24, 36, 48, dan 60. Kemudian mendatar ke sebelah kiri ini adalah merupakan pengukuran untuk melihat gerak kasar, gerak halus, pengamatan, bicara, sosialisasi. Untuk perhitungan usia 6 bulan 19 hari, dia itu ada di range ini. Jadi artinya adalah dia harus sudah bisa melewati usia yang ada di 4 bulan. Kemudian setelah 4 bulan ini kalau misalkan dia sudah bisa, kita bisa coba untuk di usia 8 bulan. Contoh misalkan yang pertama adalah gerak kasar, mampu menumpu dengan kedua lengan dan berusaha mengangkat kepala, dia bisa, maka kita bisa centang. Mampu bermain-main dengan kedua tangan, dia bisa. Ini adalah pengukuran untuk gerak halus. Kemudian untuk pengamatan, anak mampu mengamati mainan, dia nggak ada masalah, bisa. Berbicara, dia mampu mendengar suara kertas yang diremas atau bermain bibir sambil mengeluarkan air liur, ini juga sudah bisa. Mampu tersenyum kepada ibu, ini juga sudah bisa. Berarti anak usia 6 bulan 19 hari atau kita kenapa menjadi 6 bulan, dia di usia 4 bulan ini sudah lolos. Maka setelah itu kita bisa naik ke atas untuk bisa melihat pengukuran bayi usia 8 bulan. Dengan anak usia 6 bulan itu tadi kita lihat apakah dia mampu duduk sendiri kemudian mengambil posisi ongkong-ongkong
dan bertahan sebentar, anak bisa. Kemudian mampu menggenggam seluruh balok mainan dengan seluruh permukaan tangan, ini juga bisa. Kemudian mampu mempertahankan dan mencari mainan yang jatuh, dia belum bisa. Mama tatata dadada, dia sudah bisa. Cilukba dia sudah bisa. Berarti secara grafik pertumbuhannya adalah dia lurus ke sini, kemudian dia turun ke sini, kemudian dia naik lagi, kemudian dia lurus. Berarti anak dia usia 6 bulan dengan posisi turun di sini di bagian pengamatan, dia belum bisa, tapi yang lainnya dia bisa, itu dikatakan anak tersebut normal.